Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Kenalkan, nama saya Hanifah Ainur Rahma, digit NIM terakhir saya 108 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mengenai algoritma dan pemrograman, yaitu akan membahas mengenai array dan list. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama yaitu ada list. List adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data atau elemen secara berurutan. Adapun ciri-cirinya yaitu bisa menyimpan berbagai tipe data seperti angka, string, objek, dan lain-lain. Bersifat ordered, urutan elemen dipertahankan, dan bersifat mutabel, bisa diubah, ditambah, atau dihapus. Selanjutnya yaitu ada array. Array adalah struktur data yang menyimpan sekumpulan data atau elemen dengan tipe data yang sama di dalam satu variabel dan diakses dengan indeks. Adapun ciri-cirinya yaitu ukurannya biasanya tetap, fixed size, di banyak bahasa pemrograman. Semua elemen harus bertipe sama, misalnya semuanya integer, dan akses data lebih cepat dibandingkan list, karena terletak bersebelahan di memori. Selanjutnya yaitu cara membuat list di Python. List dapat kita buat seperti membuat variabel biasa, namun nilai variabelnya harus diisi dengan tanda kurung siku. Seperti contoh yang sudah saya punya, pada bagian ini kita membuat sebuah list bernama warna tanpa isi atau kosong, jadi kalau ditampilkan hasilnya tanda kurung siku. Selanjutnya yaitu di sini kita membuat list hobi yang hanya berisi satu item, yaitu membaca. List tetap diisi dengan tanda kurung siku dan menghasilkan tanda membacanya. Selanjutnya yaitu membuat list dengan beberapa item atau lebih dari satu item. Isinya berupa sekumpulan string nama buah dipisahkan dengan tanda koma. Kalau ditampilkan hasilnya seperti ini. Tanda kurung siku, jeruk, apel, mangga, durian, lalu tanda kurung siku lagi. Selanjutnya yaitu jenis data apa saja yang boleh diisi ke dalam list. List dapat diisi dengan tipe data apa saja, string, integer, float, double, boolean, objek, dan lain-lain. Adapun di sini contoh yang sudah saya punya, yaitu membuat list dengan berbagai tipe data. Ada 4 jenis tipe data di dalam list variabel bernama laci. Yaitu yang pertama ada buku, itu masuk ke dalam tipe data string, teks. Yang kedua yaitu ada angka 21, yaitu termasuk data integer atau bilangan bulat. Yang ketiga yaitu ada true, yang masuk ke dalam boolean, yaitu nilai logika bisa true atau false. Dan yang terakhir yaitu 34,12, yaitu termasuk ke dalam float atau bilangan desimal. Jadi, list tidak terbatas hanya satu tipe data saja, bisa berisi string, angka, boolean, objek, bahkan campuran semuanya dalam satu variabel list. Selanjutnya yaitu cara mengambil nilai dari list. List sama seperti array. List juga memiliki nomor indeks untuk mengakses data atau isinya. Nomor indeks list selalu dimulai dari 0. Nomor indeks yang kita butuhkan untuk mengambil isi item dari list. Seperti contoh yang sudah saya punya, di sini kita punya list nama buah-buahan. Ingat kalau list di Python punya indeks nomor urut untuk setiap item. Indeks selalu dimulai dari 0, bukan dari 1. Misalnya yaitu buah, yaitu angka 0-nya itu apel, buah 1 itu anggur, buah 2 itu mangga, dan buah 3 itu jeruk. Jadi kalau kita ingin mengambil item mangga, maka kita cukup menuliskan buah, buka kurung 2, terus tutup kurung. Jadi maka indeksnya adalah 2 karena indeks selalu dimulai dari angka 0.
Maka jika kita mengetik buah 2, yaitu yang keluar adalah outputnya mangga. Tapi jika kita ketiknya yaitu buah 3, maka kita akan outputnya akan mengeluarkan buah jeruk. Nah, dengan cara ini, kita bisa mengakses item tertentu dalam list sesuai dengan posisi indeks. Selanjutnya yaitu mengganti nilai list. List bersifat mutabel, artinya bisa kita ubah-ubah. Seperti contoh yang sudah saya punya, pada list awal yaitu jeruk, apel, mangga, dan durian. Nah, kalau kita ingin mengubah nilai indeks keduanya, yaitu kelapa, maka mangga akan diganti dengan kelapa. Ingat bahwa dimulai dari angka 0, yang artinya jeruk itu 0, apel itu 1, mangga itu 2, dan durian itu 3. Kalau kita ingin mengubah indeks kedua dengan kelapa, maka mangga akan diubah menjadi kelapa. Jadi nanti outputnya akan mengeluarkan jeruk, apel, kelapa, dan durian. Selanjutnya yaitu menambahkan item list. Terdapat 3 metode yang bisa digunakan untuk menambah isi atau item ke list. Yang pertama ada prepend, yaitu menambah item dari depan. Yang kedua append, menambah item dari belakang. Dan yang ketiga insert, index, atau item menambahkan item dari indeks tertentu. Selanjutnya yaitu menambahkan item list. Seperti contoh yang sudah saya punya, kita bisa menambahkan item baru ke dalam list dengan metode insert. Nah, di sini insert hijau, satu hijau yang artinya masukkan hijau ke posisi indeks 1. Setelah dimasukkan, list berubah menjadi merah, hijau, kuning, dari warna merah dan hijau menjadi merah, hijau, dan kuning. Selanjutnya yaitu menghapus item list. Kita bisa menghapus item dari list dengan perintah del. Seperti contoh yang sudah saya punya, di sini awalnya list warna merah, hijau, kuning. Del warna 2 yaitu menghapus item di indeks kedua, yaitu kuning. Maka hasil akhirnya akan mengeluarkan merah dan hijau. Selanjutnya yaitu memotong item list. Pada Python, kita bisa mengambil sebagian isi list menggunakan switching. Yaitu seperti contoh yang sudah saya punya, huruf 1:5 yang artinya ambil item dari indeks 1 sampai 4. Jadi indeks akhirnya 5 itu tidak ikut diambil. Jadi hasilnya adalah B, C, D, E. Karena ini cuma 1 sampai 5, maka indeks kelimanya tidak diambil ya, teman-teman. Baik, segitu saja materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita akan mendemonstrasikan program, baik itu Scratch ataupun Python mengenai array dan juga list. Oke teman-teman, di sini saya sudah berada pada halaman Scratch, yang dimana di sini kita akan belajar bersama-sama mendemonstrasikan bagaimana kita mengimplementasikan array dan juga list pada Scratch. Nah, di sini teman-teman dapat membuat list itu menggunakan blocks variabel yang berwarna orange ini. Di sini saya langsung klik saja make a list. Di sini kita diminta untuk menginputkan nama dari list yang akan kita buat. Di sini saya akan membuat list dengan nama list warna. Oke, di sini saya sudah berhasil membuat list dengan warna di dalamnya. Masih belum terdapat isi apa-apa ataupun di sini masih editing. Nah, cara menambahkannya ke dalam list dalam script itu kita bisa menggunakan tombol tambah di sini ataupun menggunakan add di bagian kiri panel atau set bar. Kita coba dulu menggunakan tombol tambah. Di sini kita akan menambahkan
Misalnya warna merah. Selanjutnya yaitu kuning. Nah, begitu untuk menggunakan tombol tanda tambah untuk menambahkan list, sedangkan untuk menggunakan fungsi add, kita tinggal pencet fungsi add-nya, dan jangan lupa kita ke blocks event dan menambahkan when green flag click. Selanjutnya kita tulis di sini warna biru, lalu kita pencet bendera hijau ya. Maka di list warna akan menambahkan warna biru. Selanjutnya di sini kita juga dapat menghapus di mana seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, indeks dalam script itu dimulai dari 1 ya. Kita tinggal ke variables lagi, lalu kita ambil delete. Kita juga di sini bisa menghapus di mana seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, indeks dalam Scratch itu dimulai dari 1. Teman-teman, indeks pertama sampai ketiga yaitu merah, kuning, biru. Di sini saya menggunakan fungsi delete. Delete atau satu of list warna yang dimana kita akan menghapus indeks pertama dari list warna itu sendiri, yaitu merah. Di sini saya tinggal jalankan saja dan pencet tombol green flag hijau. Nah, maka warna merah akan hilang dari list warna tersebut. Oke, selain menambahkan dan juga menghapus, baik itu menggunakan metode indeks dan lainnya, kita juga dapat mengganti nilai list tersebut menggunakan fungsi replace item, yang dimana sama seperti menggunakan indeks sebelumnya. Misalnya di sini kita mengganti nilai, kita ambil replace item, yang dimana nanti kita akan mengganti replace item pertama yaitu merah dengan menjadi warna kuning. Lalu kita coba jalankan. Nah, bisa dilihat teman-teman, di sini angka satunya yang berwarna merah tadi berubah menjadi warna kuning. Nah, di sini untuk mencetaknya kita dapat menggunakan fungsi save pada block blocks. Lalu kita akan mengeprint atau mencetak. Nah, di sini ada item 1 of list warna. Nah, kita jalankan. Maka dia akan memunculkan kata kuning. Kalau kita tulis itemnya 2, maka akan memunculkan warna biru. Nah, di sisi lain, kita juga dapat menggunakan kondisional seperti materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Di sini saya coba saja kita ke fungsi kontrol. Kita menggunakan fungsi if else. Di sini kita akan mengecek apakah di dalam list terdapat warna biru atau tidak. Oke, di sini kita akan menggunakan fungsi blocks contains. Nah, kita cek di sini dapat dibacakan if list warna mengandung nilai apa. Jika dia true, maka ini akan menjalankan program apa. Jika dia else, maka akan menjalankan program apa. Di sini kita akan mengecek apakah terdapat warna biru atau tidak. Otomatis kita akan menggantinya dengan kata biru. Selanjutnya, kita di sini akan menggunakan fungsi sign. Misalnya, jika terdapat warna biru, maka kita akan menggunakan warna biru ke dalam list warna. Sedangkan jika tidak, kita akan mencetak tidak terdapat warna biru dalam list warna.
Nah, di sini mari kita jalankan. Nah, karena kita tulis di sini biru, maka warna biru ada dalam list warna. Jika kita tulis warna hitam, maka kita ganti warna hitam dulu. Nah, kalau kita tulis yang tidak ada di list warna, maka program akan menjalankan tidak terdapat warna hitam dalam list warna. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana mengimplementasikan dalam bahasa pemrograman Python di Replit. Oke teman-teman, di sini saya sudah berada di halaman Replit. Langsung saja kita implementasikan bagaimana cara kerja list dan juga array dalam bahasa pemrograman Python. Di sini saya akan membuat list bernama warna yang di dalamnya terdapat beberapa nilai bertipe data string. Oke, di sini sudah terdapat list bernama warna di dalam 3 nilai, yaitu merah, kuning, dan hijau. Di sini saya akan mengimplementasikan cara penggunaan fungsi append atau menambahkan item dari paling belakang. Di sini langsung saja kita tulis nama dari list itu tersendiri. Lalu kita tulis biru. Nah, setelahnya kita akan cetak warnanya. Nah, di sini langsung akan bertambah menjadi merah, kuning, hijau, dan juga biru. Seandainya kita tidak menggunakan fungsi append di sini, kita coba dia menjadi, kita coba ubah dia menjadi komentar dan otomatis saat dia itu hanya menampilkan merah, kuning, dan juga hijau. Nah, terbukti ya teman-teman, program menampilkan menjadi merah, kuning, dan juga hijau. Nah, selain itu, di sini saya juga akan membuktikan bahwa indeks dalam bahasa pemrograman Python itu dimulai dari 0, bukan dari 1. Langsung saja di sini kita akan mencetak indeks, yaitu nilai merah itu sendiri menggunakan fungsi print. Langsung saja di sini kita akan mencetak indeks itu, yaitu nilai merah sendiri menggunakan fungsi print. Di sini kita akan menggunakan fungsi print nama list, kemudian mau indeks ke berapa, di sini saya akan gunakan indeks ke 0. Sekali lagi saya tekankan 0, 1, warna merah itu 0, kuning itu 1, dan hijau itu 2. Langsung saja kita coba. Oke, di sini terbukti bahwa outputnya adalah merah. Seandainya di sini kita ubah 1, nah, maka outputnya akan otomatis kuning. Oke, dan begitu seterusnya. Di sini saya juga langsung saja akan mengimplementasikan bagaimana cara kondisional itu mencetak apakah terdapat suatu nilai dalam list tertentu atau tidak menggunakan fungsi if else. Di sini saya akan mengecek apakah warna merah di dalam list tersebut ada atau tidak. Langsung saja kita menggunakan if else. Di sini saya di sini dibaca juga if merah in warna yang dapat diartikan jika warna merah ada di dalam variabel warna, kita akan mencetak print merah ada di dalam list warna. Sedangkan jika tidak terdapat warna merah, kita akan menggunakan else yaitu print warna merah tidak ada di dalam list warna. Oke, langsung saja kita putar. Oke, outputnya adalah warna merah ada di dalam warna. Dikarenakan di sini dia tuh bernilai true, yang dimana merah itu terdapat di variabel ataupun list berwarna merah di sini. Misalnya di sini kita ubah menjadi warna putih,
Oke, sesuai ya teman-teman. Warna putih tidak ada di dalam list warna, yang dimana di sini dia akan mengecek dulu apakah putih itu ada di dalam list warna. Di sini jawabannya tidak atau bernilai false, otomatis baris kode ini di keep, kemudian akan melanjutkan baris kode kelima dan keenam. Maka dia akan mencetak warna putih tidak ada dalam list warna. Oke, segitu saja untuk mengimplementasikan mengenai list dan juga array pada Scratch dan juga Replit dalam bahasa pemrograman Python. Di sini saya memiliki dua project, baik itu Scratch ataupun Replit. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke project yang pertama. Oke teman-teman, di sini saya sudah berada di halaman Scratch, yang dimana proyek sederhana kita ini adalah proyek seperti game atau permainan, yang dimana kita ditugaskan untuk menebak 3 bahan untuk membuat kue dari beberapa bahan yang tersedia. Di sini kunci jawaban atau bahan yang ada yaitu ada 6, yaitu ada eggs, flour, coklat, butter, sugar, dan salt. Di sini kita ditugaskan hanya untuk menebak 3 saja di antara 6 ingredients tersebut. Kemudian, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai program yang dimana awal-awal program ini akan mengset ataupun menganalisis program score menjadi nilai yaitu 0. Kemudian programnya juga akan mengatakan tujuan dan perintahnya, kita harus menebak 3 bahan yang ada di dalam list bahan untuk membuat kue tersebut. Nah, langsung saja masuk ke program intinya, yang dimana program di sini akan menanyakan bahan pertama yang akan kita tebak itu apa, lalu akan disimpan ke dalam variabel answer. Lalu masuk ke dalam kondisi if else, yaitu jika dalam list ke-6 bahan itu mengandung yang telah kita inputkan sebelumnya, maka dia akan mencetakkan kita berhasil menebak bahan pertama yang kita inputkan. Dan jika kita salah, maka program akan mencetak kalau kita salah menebak bahwa apa yang kita tebak itu salah. Selanjutnya ini juga sama untuk menanyakan bahan kedua dan untuk menanyakan bahan ketiga. Dan ketika kita sudah berhasil menebak bahan untuk membuat kue itu keseluruhan baik atau benar atau salah, maka program akan mengatakan bahwa permainan sudah selesai dan dia akan memberi informasi mengenai poin yang kita miliki. Jadi setiap kita berhasil menebak, kita akan mendapatkan 1 poin. Jadi tanpa berlama-lama, mari saja kita demokan di sini. Di sini kita akan contohkan atau analogikan bahwa kita itu akan menjawab ketiganya itu benar semua. Langsung saja kita demonstrasikan teman-teman, dan jangan lupa pencet bendera hijaunya. Lalu kita masukin ingredients pertama yang akan kita tebak. Lalu program akan menanyakan ingredients selanjutnya. Oke, di sini kita sudah berhasil menebak 3 dari 6 bahan. Dan di sini program mengatakan bahwa game sudah selesai dan kita memiliki 3 poin. Selanjutnya, di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana jika kita hanya menebak 1 atau 2 bahan saja yang salah. Kita masukkan lagi ingredients yang tidak ada di dalam list. Nah, dia akan mengatakan jika tebakan kita itu salah dan skor yang tadi berjumlah 3 akan berjumlah 1 karena tadi kita menyebutkan 2 ingredients yang salah. Dan program akan mencetak program selesai dan permainan selesai dan kita memiliki 1 poin dikarenakan kita hanya berhasil menebak 1 bahan saja dari 6 bahan, yaitu tepung. Oke, segitu saja teman-teman project list dan array dalam Scratch. Selanjutnya di sini kita akan
membahas atau mendemonstrasikan project dalam Replit atau pembahasan pemrograman Python. Nah, kalau sebelumnya kita sudah membuat proyek sederhana di Scratch, yaitu untuk menebak bahan yang tersedia dari cara proses pembuatan kue, namun di sini saya akan memodifikasinya dalam bahasa pemrograman Python yang dimana konsepnya sama saja seperti sebelumnya, yaitu menebak bahan kue. Langsung saja, di sini saya sudah berhasil dalam membuat programnya. Di sini saya membuat program list bernama warna, yaitu terdapat di dalamnya 5 warna, yaitu merah, kuning, hijau, biru, dan juga ungu. Kemudian di sini saya juga mendeklarasikan secara menganalisasikan variabel bernama skor untuk menampung nilai skor yang dimana awalnya itu adalah 0. Kemudian di sini program akan mengatakan atau tujuan user itu adalah ditugaskan untuk menebak 3 warna yang benar dari 5 warna yang tersedia, yaitu warna-warna yang ada di dalam warna pelangi. Nah, kemudian di sini saya memiliki 3 variabel, yaitu warna 1, warna 2, dan warna 3, yang dimana masing-masing itu berfungsi dan berguna untuk menampung inputan tebakan user, baik itu warna 1, 2, dan juga 3. Selanjutnya, di sini juga terdapat kondisional if-else, yang dimana satu warna itu dapat dikatakan jika warna 1 ataupun nilai inputan user itu terdapat dalam list warna, maka dia akan mencetak Anda berhasil menebak warna pertama, yaitu warna apa yang diinputkan pada tebakan pertama, dan skornya juga akan menambah menjadi 1. Jika dia benar, maka skornya akan bertambah 1, dan jika dia salah, maka dia tidak akan mendapatkan poin atau poin total. Atau di dalam poinnya itu tidak akan diinputkan jika kalian menjawab salah. Begitu juga untuk begitu warna kedua dan ketiga. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita demonstrasikan. Oke, di sini program menanyakan, halo, di sini saya ditugaskan untuk menebak 3 warna yang benar dari 5 warna yang tersedia. Warna-warna dalam pelangi. Kita masukkan warna pertamanya, yaitu merah. Selanjutnya, program akan mengatakan Anda berhasil menebak warna pertama, yaitu merah, dan meminta memasukkan warna kedua. Kita masukkan kuning. Lalu program mengatakan Anda berhasil warna kedua, yaitu kuning, dan meminta memasukkan angka ketiga. Kita masukkan hijau. Lalu program akan mengatakan Anda berhasil menebak warna ketiga, yaitu hijau. Lalu skor akhir Anda adalah 3. 3 yang dimana kita tadi berhasil menebak 3 warna dari warna pelangi tersebut. Nah, kalau misalnya kita salah menebaknya, maka kita coba aja. Kita akan tulis warna hitam. Nah, maka program akan mengatakan Anda gagal dalam menebak warna pertama. Lalu kita masukkan warna kedua, kita ambil yang salah lagi, yaitu coklat. Program mengatakan Anda gagal dalam menebak warna kedua, dan kita masukkan warna ketiga yang benar. Kita masukkan kuning. Anda berhasil menebak warna ketiga, yaitu kuning. Lalu skor akhir Anda adalah 1, yang dimana tadi kita salah menyebutkan warna hitam dan coklat karena tidak ada di dalam 5 warna pelangi yang sudah diinputkan pertama ini. Oke, sesuai ya teman-teman. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan dari materi dan contoh project list dan array ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang jelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.